Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, tidak jemu-jemunya kami mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari di sisa-sisa usia kita ini untuk lebih meningkatkan dan memperbanyak serta berbuat amal kebajikan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Khutbah singkat ini kami beri judul Peringatan Rasulullah pada manusia di akhir zaman. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbunal haya wa yansawnal maut, wa yuhibbunal qusus wa yansawnal qubur, wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Di mana akan datang suatu masa di akhir zaman, dan mungkin saat ini termasuk di akhir zaman, di mana umatku lebih mencintai kepada 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Mereka lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Mereka mencintai kehidupan, takut dengan kematian. Mereka mencintai gedung-gedung yang mewah, rumah yang mewah, harta berlimpah, tapi dia melupakan tempatnya kembali alam kubur. Mereka mencintai harta benda, mencarinya dengan segala cara, tetapi dia melupakan akan dihisap oleh Allah. Dan mereka mencintai makhluk, tetapi lupa mencintai siapa sang Khalik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, hubbud dunya wa yansawnal akhirah. Manusia di akhir zaman lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Salah satu tanda hari kiamat adalah kecintaan manusia kepada dunia terlalu berlebihan, bahkan hingga rela mengabaikan akhiratnya, mengejar kehidupan dunia yang lebih layak dan bekerja keras untuk menjadi kaya. Memang itu tidak dilarang. Lihatlah di waktu Jumat, terkadang mereka lalai melaksanakan sholat Jumat. Bahkan menjadi orang yang berkecukupan itu penting. Beragama agar kita mampu berdharma. Menjadi orang kaya tidak pernah Allah melarang. Agar kita mampu bersedekah, berinfak, membangun pesantren, membangun masjid dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat, dunia hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap di dunia ini adalah fana. Yang kedua, mereka hubbud
mencintai kehidupan tetapi lupa dengan kematian. Di akhir zaman nanti manusia lebih mencintai kehidupan dan lupa dengan kematian. Padahal kematian adalah sesuatu yang pasti dan akan dialami setiap individu. Tidak seorang pun bisa terhindar dari kematian. Tetapi banyak saja orang lalai, padahal tidak banyak contoh sebesar apapun kehidupan seseorang, sekuat apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, dan sekokoh apapun tembok rumahnya, jika ajal menjemput dia, tidak akan lolos dari kematian. Oleh karena itu, jangan sedikit pun melupakan kematian. Ingatlah nasihat yang paling baik dan selalu diam adalah kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 39, Ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata' wa innal akhirati hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan bersifat sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Artinya sesudah kehidupan ini ada kematian, dan kematian bukan berarti selesai, karena di sana nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia ini. Lalu yang ketiga, mereka lebih mencintai gedung tetapi melupakan kuburan. Sebenarnya memiliki rumah yang indah dan besar sangatlah tidak dilarang, bahkan itu menjadi impian setiap orang. Bahkan menikmati gedung yang tinggi menjadi dambaan setiap orang. Akan tetapi yang terjadi saat ini, banyak orang yang mati-matian mencintai gedung yang tinggi, menjulang dan melupakan rumah terakhirnya, yaitu alam kubur yang 1 kali 2 meter. Padahal kuburan adalah awal permulaan tempat dari tempat-tempat yang awal di akhirat nanti. Kita ingat bagaimana kisah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika beliau melintasi sebuah kuburan. Beliau biasanya berhenti sejenak lalu menangis. Ketika ditanya kenapa beliau menangis, lalu Sayyidina Utsman menjawab, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu merupakan permulaan tempat dari tempat-tempat di akhirat. Apabila manusia selamat dari siksa kubur, maka ia akan lebih selamat lagi keadaan selanjutnya. Inilah nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu yang keempat, mereka mencintai harta dan melupakan hisab. Hubbul mal wa yansawnal hisab. Ingatlah, semua amal dan harta yang dimiliki manusia hidup di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Orang kaya tidak dilarang. Tidak ada satupun amal pun yang akan tercecer di hadapan hakim yang paling adil, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, semakin banyak pertanggungjawaban di hadapannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min aina iktasaba wa ila aina anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkan dan kemana kamu membelanjakannya. Dan yang terakhir, mereka terlalu cinta kepada makhluk hingga melupakan pencipta makhluk. Terkadang manusia sering lupa bila mendapatkan kenikmatan, mereka hanya mau melihat dan merasakan kenikmatan itu saja, tanpa mau ingat sebenarnya siapa yang memberikan kenikmatan tersebut. Terkadang menyembah manusia, terkadang menyembah atasan, terkadang menyembah jabatan. Ia menikmati sesuatu itu tanpa ia sadari siapa yang memberikan kenikmatan dan dari mana asalnya kenikmatan. Padahal mudah bagi Allah untuk mengambil apa yang ada pada manusia dengan sekejap mata saja.
Oleh karena itu, jangan pernah melupakan ketika kita bergelimang kenikmatan, hendaklah kita ingat siapa yang memberikan kenikmatan. Hanya Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini. 5 perkara ini mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya untuk memperbanyak amal ibadah di sisa-sisa usia kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سلمنا من المسلمين في فلسطين. اللهم سلمنا من المسلمين في فلسطين. اللهم سلمنا من المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.